Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Salam, Bapak. selamat sore Perkenalkan, Pak. perkenalkan saya Dr. Alpi Siombing selaku koordinator mata kuliah Hukum Bisnis Digital ya bersama dengan Dr. Yeni Nureni. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang aspek perlindungan konsumen dalam cyberspace. Namun demikian, ada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah kami susun ya supaya Bapak Ibu ketahui bahwa RPS ini gunanya untuk pencapaian pembelajaran. Adapun RPS ini yang kami sampaikan adalah materi-materinya sebanyak 13 ya, diantaranya bahan kajian materi pembelajaran ada hukum bisnis, e-commerce yang telah kami sampaikan sebelumnya, kegiatan transaksi e-commerce, isu-isu hukum dalam e-commerce dan e-kontrak ya. Kemudian aspek perlindungan konsumen dalam cyberface yang akan kami sampaikan nanti hari ini ya. Kemudian peran pemerintah dalam pembangunan e-commerce, pengawasan e-commerce dalam undang-undang perdagangan, perlindungan hukum dalam e-commerce atau akibat globalisasi, penipuan dalam jual beli online. Ya, ini pernah juga kita bahas sebelumnya. Fungsi hukum ekonomi, digital dan revolusi industri, kepastian hukum dalam kontrak elektronik. Ya, kemudian materi selanjutnya perlindungan hukum terhadap konsumen atas sengketa dalam berkontrak. Terakhir, ini mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam e-commerce. Nah, adapun daftar referensi yang kami berikan kepada Bapak Ibu supaya bisa nanti menjadikan referensi untuk materi hukum bisnis digital ini antara lain dari buku Wijaya Andika, yaitu aspek hukum bisnis transportasi jalan online, yaitu yang diterbitkan oleh Sinar Grafika. Kemudian ada bukunya Santoso Sukendar ya tentang judulnya buku hukum bisnis kumpulan undang-undang. Kemudian dia juga ada lagi dari Makarim Edmond ya, notaris dan transaksi elektronik kajian hukum tentang cyber notari atau elektronik notari. Ada juga bukunya Atma Sasmita, ini Prof. Romli ini ya, Kapitas Leksa Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana. Ada juga bukunya Budianto dan Rifanto, yaitu dengan judul Hukum Ekonomi Digital di Indonesia. Ya, ini merupakan referensi yang akan kami sampaikan untuk dipelajari oleh Bapak Ibu. Ya. Kemudian di dalam RPS ini saya tidak menjelaskan lagi hal yang lain karena mungkin nanti Bapak Ibu bisa pelajari di RPS yang telah kami kirimkan. Baik, kami akan memberikan materi ya. Sekarang materi yang akan kami sampaikan dengan judul aspek perlindungan konsumen dalam cyberspace. Ini apa yang dimaksud dengan aspek perlindungan konsumen dalam cyberspace? Ya, saya tidak perlu membacakan capaian pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, ini singkat-singkat saja yang akan saya sampaikan bahwa konsep dagang secara umum adalah itu ada promosi, ya, direct selling, network, posting dan lain-lain. Kemudian di dalam konsep dagang secara umum itu ada melalui negosiasi. Ya, negosiasi ini biasanya kita itu untuk jual beli ya. Jual beli ini ada naik turun harganya ya, harga itu tergantung masalah bagaimana barang yang ditawarkan, baik kuantitasnya maupun kualitas. Kemudian adanya kesepakatan, ya kesepakatan ini setelah adanya negosiasi kita mencapai kesepakatan pembayaran. Kemudian dari pembayaran itu baru kita kalau memang mau memesan barang secara online kita akan melakukan satu pengiriman. Nah, dari kesepakatan tersebut itu muncullah namanya eksekusi. Eksekusi ini adalah pembelian wajib membayar ya, penjual wajib menyerahkan barang gitu ya. Ada 4 konsep dagang secara umum. Ya, kemudian saya sampaikan lagi bahwa konsep perlindungan konsumen itu ada 2. Penyeimbangan posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha.
Kemudian juga mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha maupun kegiatannya. Ya, selanjutnya, ya, secara yuridis, bentuk perlindungan konsumen ini adanya diatur dalam penegakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Secara sosiologis, penguatan gerakan organisasi perlindungan konsumen. Kemudian ada juga cara politis. Jadi ada 4 bentuk perlindungan konsumen ini, ya, baik yuridis, sosiologis, politis. Ya, politis ini penentuan kebijakan publik. Kemudian secara ekonomi, bagaimana cara ekonomi itu ya barang jasa, apakah berkualitas, kemudian juga harganya apakah murah, gitu ya. Kemudian, siapa pemegang peranannya? Nah, pemegang peranan dalam konsep dagang perdagangan umum atau dalam bentuk ya pemegang peranan ini adalah konsumen sendiri. Ya, konsumen ini siapa? Konsumen adalah pemakai, pengguna, dan pelanggan maupun untuk pemanfaatannya. Nah, kemudian ada pelaku usaha. Pelaku usaha ini yaitu investor, produsen, dan distributor. Nah, kemudian dari pelaku usaha ya masuk kepada importir. Importir ini adalah pembentuk barang dan jasa. Ya, baik, pengertian konsumen. Ya, ini saya sampaikan sedikit pengertian konsumen bahwa setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Ini maksudnya pengertian konsumen. Ya, kemudian pengertian pelaku usaha ya. Dari pelaku konsumen pengertian konsumen tadi ada pengertian pelaku usaha. Setiap orang, perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ya. Kemudian, siapa lembaga pelaksananya? Lembaga pelaksana ini adalah pemerintah, ya, menteri teknis, Badan Penyelesaian Sengketa, atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, penyidik. Ya, penyidik ini juga ada kepolisian, ada dari PNS juga. Kemudian baru pengadilan. Nah, hak dan kewajiban. Kewajiban pelaku usaha ya punya hak dan kewajiban. Konsumen juga mempunyai hak dan kewajiban. BPSK adalah peradilan, merupakan peradilan di dalam adanya penyelesaian dalam konsumen, yaitu merupakan suatu peradilan cepat. Ya, larangan, liabilitas, dan sanksi. Ya. Tidak ada aturan untuk konsumen, minimal 21 bentuk larangan, 11 bentuk tanggung jawab, dan 6 aturan mengenai sanksi terkait dengan pelaku usaha. Importir disebut karena ada aturan mengenai larangan untuknya. Ya, kemudian tugas dan kewenangan. Tidak ada pengaturan untuk konsumen. Ya. Kemudian beban pembuktian terbalik untuk pelaku usaha. Jadi pelaku usaha bisa melakukan pembuktian terbalik apabila terjadi suatu perselisihan. Nah, kemudian sebagian besar pengaturan tugas dan kewenangan lembaga adalah pelaksanaan pelaksana. Ya. Kemudian, dapatkah Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan dalam kegiatan e-commerce? Ini ada suatu pertanyaan. Ya, kita coba jawab nanti ya. Nah, juga Pak Ibu nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Ya, kunci analisis ya. Klausul tanggung jawab atau kontraktual produk profesional dan kriminal. Nah, dasar hukumnya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara lain konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang menurut pasal 45 ayat 1. Diskusi kasus Pro XL, PS Konsumen ini merupakan satu kasus ya ini kasus ini nggak perlulah saya jelaskan karena di sini sudah ada dasar-dasar hukumnya ya. Kemudian, ini hak konsumen, kemudian internasional dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998, ya. Ini ada beberapa aturan-aturan ya, regulasi-regulasi yang harus ditaati. Ya. Kemudian ya sampai di situ aja materi yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, saya batasin hanya 3 orang saja ya. Silakan. Ada Bapak Ibu?
Izin Pak. Ya, silakan Pak. Ya, izin selamat sore Pak Dr. Alvis Ya, sore Pak. dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak, berkaitan dengan materi yang telah disampaikan tadi. Memang sudah ada ya beberapa poin yang disampaikan terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. Namun supaya lebih terang lagi Pak, supaya agar lebih jelas, izin bertanya terkait dengan bagaimana sih bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce itu yang sesuai dengan hukum yang berlaku yang sebenarnya seperti apa? Seperti itu Pak. Ya. Oke. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Niko ya. Jadi dari pertanyaan ini sebenarnya kita bisa berarah kepada undang-undang ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi undang-undang ini diharapkan ya dapat menjamin suatu kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi ya, khususnya transaksi e-commerce. Jadi sudah ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum tersebut. Jadi kalau nanti ada suatu terjadi perselisihan, jadi undang-undang inilah yang dapat menentukan bagaimana sebenarnya bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ya dalam bertransaksi. Saya kira gitu ya Pak Niko ya. Ya, kemudian ada lagi? Silakan. Saya Bapak. Ya. Silakan Pak Awan. Oke, selamat sore Pak Dr. Alvis. Nama saya Awan. Ya, Saya ingin bertanya Pak terkait yang Bapak paparkan tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana perlindungan bagi konsumen e-commerce apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan Pak oleh penjual. Terima kasih Bapak. Pak Wan, terima kasih ya pertanyaannya ya. Sebagaimana ya konsumen sesuaikan dengan pasal 4 huruf H ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari atas gantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sesuai sebagaimana semestinya. Jadi sebenarnya di dalam e-commerce ini sudah berlaku satu perjanjian juga berdasarkan pasal 1320 BW KUH Perdata. Walaupun perjanjian itu secara tertulis, tapi setidak-tidaknya itu dapat melekat karena kedua belah pihak itu sudah sepakat. Di antara pemesan order dengan sebagai pembeli itu sudah terjadi perjanjian jual beli. Begitu ya Pak Wan ya. Ya, terima kasih Pak Wan pertanyaannya. Kemudian ada lagi satu lagi kira-kira. Mohon izin Pak Dr. Ya, Alvis, saya Riki silakan. Pak. Mohon izin Silakan, Pak untuk Riki. bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dr. Alvis dan semuanya rekan-rekan. Saya menyimak dari awal mengenai pembahasan terkait yang mungkin ditanyakan oleh Pak Niko dan Pak Awan tadi terkait perlindungan konsumen Pak. Tapi saya lebih menarik kembali mengenai penyelesaian. Ini bagaimana penyelesaian jika terjadi masalah antara para pihak di dalam e-commerce Pak, terutamanya Pak. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, singkat dan padat. Jadi setiap ada suatu penyelesaian, berarti kan ada lembaga yang bisa menyelesaikan. Baik bisa melalui mediasi, ya, negosiasi, kemudian bisa melalui konsultasi, dan bisa tuntutan juga melalui administrasi. Tapi setidak-tidaknya di sini harus ada mediator lah untuk penyelesaian ini. Gitu Pak ya. Jadi memang untuk melakukan bagaimana penyelesaian jika terjadi permasalahan ini, ada mediator khususnya untuk melakukannya. Gitu ya Pak ya. Ya, saya kira karena waktu sudah sangat singkat ya diberikan kepada saya. Terima kasih atas pengertian Bapak Ibu sekalian. Kita sampai ketemu lagi nanti dalam materi berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih.